Apa saja aplikasi grafologi? Nah, ini dia yang pertama. Semua udah pada tahu lah ya. Untuk analisis kepribadian, Anda ingin tahu kepribadiannya seperti apa, Anda bisa hire seorang grafolog untuk membuat deskripsi tentang diri Anda ya. Kemudian juga untuk mengetahui bakat, minat seseorang ya. Gabungan dari kemampuan grafologi membuat analisis kepribadian, asesmen bakat dan minat ini menyebabkan grafologi sering digunakan untuk keperluan rekrutmen. Bunda juga sering pakai waktu kerja di biro psikologi. Kan kalau kerja di biro psikologi itu pasti kita pakai alat psikotes, bener kan? Harus di scoring dulu tuh alat psikotesnya. Cuman karena Bunda ngerti grafologi itu nggak perlu scoring, langsung kebaca orang nih gini cocok apa enggak nih posisi gini. Kadang-kadang scoring itu belakangan, apalagi kalau udah kerja numpuk tuh kadang udah nggak sempat scoring, lihat aja dibaca aja dari grafologinya ya. Nah keren banget kan, ini mempercepat kerja ya, dan orang bisa langsung instan langsung tahu tuh seperti apa. Dan ini yang disukai oleh banyak perusahaan, kecepatan untuk analisis ya. Grafologi juga bisa digunakan untuk kepentingan job profiler. Apa bedanya fungsi rekrutmen dengan job profiler? Beda ya. Karena gini, job profiler itu berarti membuat profil kerja, profil kinerja. Jadi ini biasanya digunakan kalau misalnya seorang headhunter ya, dia membutuhkan orang dengan kriteria tertentu. Nah, kita bisa bantu membuatkan Anda nanti cari yang orang punya tulisan tangan modelnya gini, misalnya gitu. Itu job profiler ya. Terus kemudian juga bisa digunakan untuk yang biasa nih kalau Bunda ada di pertemuan, ada orang dia mau kerja, dia bingung, dia minta pendapat Bunda, Bun kira-kira di perusahaan ini aku cocok nggak ya, profil aku cocok nggak ya untuk di perusahaan ini tantangannya gini Bun, perusahaan ini gini. Nah itu kayak gitu tuh Bunda. Atau untuk kartu nama, analisis kartu nama. Karena apa? Karena dari kartu nama nanti dicocokkan dengan tulisan tangan si calon kandidat, itu bisa kelihatan match nggak gitu ya. Nah dari situ nanti Bunda memberi konsultasi, Anda kalau mau kerja di perusahaan ini kekurangannya ini, kelebihannya ini, atau Bunda bisa sarankan coba deh jangan cari di perusahaan yang ini, Anda harus cari perusahaan yang begini. Nah itu job profiler kerjaannya, mencocokkan pekerjaan, membantu orang membuat profil kerja ya, dan juga perusahaan gitu. Kemudian ini nih yang banyak belum tahu bahwa grafologi itu karena berkaitan dengan simbolik, salah satu kerjaannya Bunda yang banyak diuber orang adalah, Bun tolong bacain kartu nama saya gitu. Kenapa? Bisa kelihatan loh. Dari kartu nama itu kultur perusahaannya gimana, tipikal orangnya seperti apa, apakah orangnya mau dihubungin 24 jam, atau orangnya sangat strict pada aturan, ataukah perusahaan ini mengembangkan kultur yang sangat SOP, atau justru membebaskan karyawannya untuk membangun inisiatif kreativitas sendiri. Itu bisa kelihatan hanya dari kartu nama. Nah ini bermacam kan kartu nama ya. Nah ini dari kartu nama ini pemilihan warnanya, simbolnya seperti apa, posisi tulisan nama orangnya di mana, perusahaannya di sebelah mana, itu ada artinya sendiri-sendiri. Dari situ kita bisa baca. Nah gara-gara ini akhirnya Bunda juga ketiban kerjaan juga suruh mikirin branding, suruh bikinin logo gitu loh sahabat Bunda. Ya karena tadi terkait dengan kalau orang membaca logo ini apa sih orang pikirkan tentang perusahaan kami gitu. Nah berikutnya grafologi bisa digunakan untuk verifikasi dokumen ya. Ini dulu kerjaannya Bunda ya. Jadi kalau ada tanda tangan palsu, tulisan tangan palsu gitu, itu kita cocokkan mana yang asli ya, mana yang palsu, itu kerjaannya verifikator dokumen ya. Terus kemudian, nah ini mungkin belum banyak yang tahu pekerjaan ini, yaitu case profiler. Apa sih case profiler? Yaitu profiler kasus. Beda dengan job, kalau job itu kan untuk pekerjaan. Case profiler kurang lebih kerjanya seperti Criminal Minds ini. Siapa yang pernah nonton Criminal Minds ya? Jadi Criminal Minds ini film yang menceritakan tentang sekelompok ahli di mana ada kasus, mereka berusaha untuk memecahkan mulai dari profil orangnya gimana, orang ini karakter seperti apa, gimana cara nangkep orang ini gitu ya. Nah itu yang kerjaan yang Bunda lakukan dulu waktu Bunda jadi investigator. Jadi Bunda ngebantu
pihak berwenang atau perusahaan atau perbankan yang bermasalah untuk tahu karakter si pelaku. Si pelaku ini kira-kira karakternya gimana sih? Terus dia ada bohong nggak sih? Ada fakta yang dia sembunyikan nggak sih? Dia punya ketakutan di mana? Bagaimana caranya kita menginterogasi supaya orang ini bisa ngaku? Nah, itu bagian dari case profiler karena tugasnya adalah memecahkan kasus. Ya, itu keren ya kerjaannya case profiler. Ya, nanti Anda bisa Anda belajar grafologi bisa jadi case profiler juga ya, memecahkan kasus. Kemudian nah, yang terakhir nih, terapi dan pemulihan. Ini yang belum banyak yang tahu bahwa grafologi itu bukan cuman urusan analisis kepribadian, tapi dia bisa digunakan untuk terapi. Ya. Jadi ini Bunda sering pakai buat pasien-pasien yang punya problem, baik dia problem fisik, problem emosional, itu bisa pakai grafoterapi atau grafo healing untuk membantu pemulihan. Pingin tahu lebih lanjut, Bunda sudah punya videonya, nanti tonton aja ya. Belajar deh di video edisi grafo healing, nanti lebih lengkap ada di situ. Oke.